Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabarnya anak-anak kelas 6 Ibnu Mas'ud yang soleh dan soleha? Semoga anak-anakku selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, baik anak-anakku, untuk acara PLS hari ini yaitu sirah tentang kelas Ibnu Mas'ud. Nah, sebelumnya ada yang sudah tahu siapa itu Ibnu Mas'ud? Nah, belum tahu? Oh, alhamdulillah jika ada yang sudah tahu, itu merupakan suatu prestasi. Tapi jika belum tahu, mari kita simak bersama-sama sirah tentang Ibnu Mas'ud. Tapi sebelumnya mari kita persiapkan alat tulis kita, karena di akhir acara atau di akhir video ini akan ada kuis yang menarik. Nah, anak-anak, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah bin Mas'ud adalah seorang sahabat muhajirin dari Bani Zahra, termasuk dalam sahabat as-sabiqun al-awwalin, yaitu sahabat yang memeluk Islam pada masa awal didakwahkannya Islam. Perawakan Ibnu Mas'ud tidak begitu tinggi dan kurus, tidak seperti umumnya orang Arab di masanya. Akan tetapi dalam hal ilmu-ilmu keislaman, khususnya dalam bidang Al-Quran, Ibnu Mas'ud jauh melampaui para sahabat pada umumnya. Kisah keislamannya cukup unik karena Ibnu Mas'ud melihat dan mengalami secara langsung mukjizat Rasulullah SAW, yaitu ketika Rasulullah memerah susu dari kambing yang belum pernah dikawinkan oleh kambing jantan. Kambing betina itu bisa mengeluarkan air dengan didoakan oleh Rasulullah, yaitu berupa air susu. Ibnu Mas'ud sangat takjub melihat pemandangan tersebut. Ia mendekati Rasulullah SAW dan meminta diajarkan kata-kata yang diucapkan Nabi SAW tersebut. Maka beliau menyampaikan tentang risalah Islam. Dan seketika Ibnu Abdullah bin Mas'ud memeluk Islam. Nabi memandang cukup intens kepada Ibnu Mas'ud. Kemudian Nabi bersabda, "Engkau akan menjadi seorang yang terpelajar," sabda Nabi. Tentu saja Ibnu Mas'ud tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh Nabi. Apalagi saat itu Ibnu Mas'ud hanyalah seorang yang miskin yang mencari upah dengan mengembala kambing milik orang lain. Tetapi di sela-sela waktu senggangnya, Ibnu Mas'ud selalu mendatangi majelis pengajaran Nabi yang dilakukan secara bersembunyi. Sejak sebelum beliau menggunakan rumah Arkam bin Abi Arkam, sedikit demi sedikit pengetahuannya makin bertambah. Bahkan dengan cepat ia mampu menghafal dan menguasai wahyu Allah, yaitu Al-Quran yang diajarkan oleh Rasulullah. Suatu ketika Rasul ingin ada seorang yang membacakan Al-Quran kepada orang-orang Quraisy karena mereka belum pernah mendengarnya. Dan ternyata Abdullah bin Mas'ud yang mengajukan dirinya. Akan tetapi Nabi mengkhawatirkan keselamatan Ibnu Mas'ud. Nabi ingin orang lain yang membacakannya, yang mempunyai kerabat kaum Quraisy, yang disegani oleh para kaum Quraisy dan tidak akan disiksa ketika membacakan ayat-ayat Al-Quran. Tetapi Ibnu Mas'ud tetap mengajukan diri, bahkan setengah memaksa sambil berkata, "Biarkanlah saya, ya Rasulullah, Allah pasti akan membela saya," kata Ibnu Mas'ud. Sungguh suatu semangat besar yang didorong jiwa muda yang berapi-api, sehingga kurang mempertimbangkan keselamatan dirinya. Dan tanpa menunggu lagi, Ibnu Mas'ud berjalan ke majelis pertemuan kaum Quraisy di dekat Ka'bah, dan Nabi membiarkannya.
Ia berdiri di panggung atau mimbar di mana orang-orang Quraisy biasanya melantunkan syair-syair mereka dan mulai membaca ayat-ayat Al-Quran dengan mengeraskan suaranya. Yang dibacanya adalah surah Ar-Rahman. Orang-orang kafir itu memperhatikan dirinya sambil bertanya, apa yang dibaca Ibnu Mas'ud itu? Saat itu mereka belum mengetahui kalau Ibnu Mas'ud telah memeluk Islam. Jadi mereka membiarkannya saja untuk beberapa saat lamanya. Kemudian salah satu dari orang Quraisy itu tiba-tiba berkata, sungguh yang dibacanya itu adalah apa yang dibaca oleh Muhammad. Mereka pun bangkit menghampiri dan memukuli Ibnu Mas'ud sehingga babak belur. Namun selama dipukuli, Ibnu Mas'ud tidak segera menghentikan bacaannya, sebatas ia masih mampu melantunkannya. Ketika mereka berhenti memukulinya, Ibnu Mas'ud segera kembali ke tempat Nabi dan para sahabat yang sedang berkumpul. Melihat keadaan tubuhnya yang tidak karuan akibat pukulan tersebut, salah seorang sahabat berkata, inilah yang kami khawatirkan akan terjadi pada dirimu, wahai Ibnu Mas'ud. Tetapi dengan tegar Ibnu Mas'ud berkata, sekarang ini tak ada lagi yang lebih mudah bagiku daripada menghadapi musuh-musuh Allah tersebut. Jika tuan-tuan menghendaki, esok saya akan mendatangi mereka lagi dan membacakan lagi surah yang lainnya. Kemudian para sahabat berkata, cukuplah sudah, engkau telah membacakan hal yang tabu atas mereka. Nabi Muhammad SAW hanya tersenyum melihat perbincangan di antara para sahabat beliau, tanpa banyak memberikan komentar apa-apa. Peristiwa tersebut menjadi pertanda awal dari apa yang diramalkan oleh Rasul, jika Ibnu Mas'ud akan menjadi seorang yang terpelajar, yakni dalam bidang Al-Quran dan ilmu keislamannya. Sungguh suatu lompatan besar dari seorang buruh upahan pengembala kambing miskin dan terlunta-lunta, tiba-tiba menjadi seorang yang ilmunya dibutuhkan banyak orang, khususnya di bidang Al-Quran. Ibnu Mas'ud memang hampir tidak pernah terpisah dengan Rasulullah. Pengetahuannya terus tumbuh dan berkembang dalam bimbingan beliau. Ia mendengar 70 surah Al-Quran langsung dari mulut Rasulullah, dan tidak ada sahabat lain yang sebanyak itu mendengar langsung dari Rasulullah SAW. Ibnu Mas'ud juga selalu merekam mengingat peristiwa demi peristiwa yang berhubungan dengan surah Al-Quran. Jika ia mendengar kabar tentang seseorang yang mengetahui suatu peristiwa yang berhubungan dengan Al-Quran yang ia belum mengetahuinya, maka segera saja ia Ibnu Mas'ud memacu untanya untuk menemui orang tersebut demi melengkapi pemahamannya. Tentang kemampuannya di bidang Al-Quran, Nabi bersabda, barang siapa yang ingin mendengar Al-Quran tepat seperti ketika diturunkannya, hendaknya ia mendengarkan bacaan Al-Quran dari Ibnu Mas'ud. Barang siapa ingin membaca Al-Quran tepat seperti yang diturunkan, hendaklah ia membaca seperti bacaan Ibnu Mas'ud. Beliau pernah bersabda, berpegang teguhlah kalian kepada ilmu yang diberikan oleh Ibnu Ummi Abdin atau Ibnu Mas'ud. Bahkan tak jarang Nabi memerintahkan Abdullah bin Mas'ud untuk membacakan suatu surah untuk beliau, dan beliau akan memerintahkannya berhenti setelah beliau tak dapat menahan tangis karena mendengar bacaannya. Beliau seolah bernostalgia dengan suasana ketika ayat tersebut diturunkan, karena bacaannya memang tepat seperti ayat-ayat Al-Quran ketika diturunkan. Demikianlah kisah singkat dari Ibnu Mas'ud. Semoga dapat menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa ternyata keterbatasan dari segi materi tidak selalu menghalangi seseorang untuk mencapai kemuliaan dengan jalan keilmuan dan kepintaran. Maka dari itu, keterbatasan materi tidak membuat kita untuk berhenti mencari ilmu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak? Seru kan sirah tentang perjalanan seorang Ibnu Mas'ud? Nah, sekarang anak-anakku silahkan nanti dibuka link di bawah ini untuk menjawab soal-soal kuis ya, yang berhadiah menarik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay healthy,
be safe, and be happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.